Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Eki Rolando dengan NPM 2013045027 dengan mata kuliah Literatur Review dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Di sini saya ingin presentasikan hasil resum dengan judul Kuliah Publikasi Ilmiah Finalisasi Manuskrip Artikel Jurnal. 1. Proses publikasi dan korespondensi jurnal. Konsep manuskrip. Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan secara resmi disebut manuskrip. Sedangkan wadah atau situs web penerbitnya disebut jurnal. Proses blind review. Penilaian artikel dilakukan secara objektif melalui sistem blind review, di mana identitas penulis disamarkan oleh editor agar reviewer dapat fokus sepenuhnya pada kualitas substansi tulisan. Dokumentasi korespondensi. Mahasiswa diwajibkan mendokumentasikan setiap tahap revisi dan interaksi tektokan dengan editor atau reviewer, bukti tangkap layar atau screenshot, proses submit hingga revisi harus disusun dalam dokumen Word, dikonversi ke dokumen format PDF, lalu diunggah ke akun Vclass sebagai bukti proses bimbingan yang transparan. 2. Evaluasi teknis yang formal. Template jurnal. Sepatuhnya pada template. Ketidaksesuaian format atau template jurnal yang didapat menyebabkan manuskrip langsung ditolak. Pada tahap administrasi awal, meskipun substansi isinya berkualitas sangat baik. Batasan jumlah kata. Penulis harus disiplin memantau jumlah kata, terutama pada bagian abstrak minimal 300 kata. Maksimal 300 kata. Karena banyak pengelola jurnal yang sangat ketat terhadap batasan ini. Kerapihan trigrafi. Penulis diingatkan untuk menghindari kesalahan minor yang sering diabaikan namun fatal, seperti penggunaan jenis huruf font yang berbeda-beda akibat aktivitas salin tempel atau copy paste, serta pengaturan spasi yang tidak rapi. 3. Penguatan metodologi dan pengkajian data. Ketepatan istilah. Mahasiswa diminta kritis dalam membedakan pendekatan penelitian dan desain penelitian berdasarkan buku rujukan otoritas seperti Miolong atau Sugiono agar tidak tertukar. Rincian metode penelitian. Bagian metode tidak boleh hanya bersifat umum. Penulisan harus menjabarkan secara detail mengenai
instrumen analisis data, teknik pengumpulan data, validitas data, jumlah informan yang diwawancarai, sehingga daftar pertanyaan penelitian yang diajukan. Atribut data dan visual. Penyajian tabel atau diagram harus dilengkapi dengan judul, gambar, nomor urut, serta sumber yang jelas. Narasi penjelasan wajib dicantumkan di bawah tabel atau gambar agar pembaca tidak kebingungan. Yang keempat, redundansi dan etika penulisan. Menghindari redundansi, tidak boleh ada pengulangan informasi yang sama persis antara bagian hasil dan kesimpulan. Kesimpulan harus berupa penarikan esensi atau hikmah baru dari hasil pembahasan, bukan sekedar ringkasan. Sitasi langsung vs tidak langsung. Kutipan yang diambil secara persis tanpa perubahan wajib diletakkan di antara tanda kutipan atau cetak miring, namun sangat disarankan untuk melakukan parafrase agar tulisan lebih mengalir. Integritas akademik. Penulisan harus jujur dalam mengelola referensi menggunakan tools seperti Zotero, misalnya memastikan metadata, nama penulis, dan tahun terbit isi dengan benar, serta menghapus rujukan ganda. Menggunakan AI diperbolehkan sebatas sumber inspirasi, bukan untuk disalin secara mentah demi menjaga proses berpikir kritis penulis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.